Sini kan? Nah, jadi kan tadi melawak ini kan. Ini kan tadi sudah sambutan, apa segala sudah dibuka apa segala. Tadi ada penayangan apa? Satu Mas Bapak. Tahu lah. Kenapa bisa ya? Orang mainkan bentrok sini juga ini jadi seseorang. Bang Majid bisa ke depan Bang Majid? Enggak. Jadi itu aja basuh. Iya. Terus ya. Tadi kan ada penayangan ini apa nih tadi itu apa gunturnya aja hujannya ada. Nah itu puisi. Tadi ada sekitar pemanasan jalan. Kemudian tadi ada juga tayangan sudah ditayangkan tadi sebelum acara dimulai itu papadah apa ya tadi itu Dinda Farid yang digawi oleh Bang Dinda Ade Hidayat dulu kerjasama Sanggar lawan KPU lah, Budget TV lah, lawan. Tapi itu secara umum aja bukan untuk pilkadaan nanti ini kata Bapak sosok pemimpin itu kayak apa gitu. Sekali menimbal unta, sekali menimbal unta, wajib menemani ganti untanya. Ulahnya ada Hidayat dulu. Nah jadi ada Hidayat ini awal dulu kan Mbak Sidin menimbal ilmu di Jogja. Nah itu cikal bakal film di Kalimantan Selatan pada umumnya lah Dirmasin. Nah di Bangla ada Hidayat. Dan kemudian ya cikal bakalnya berdirinya forum Senis Banua dan salah satunya penasehat itu adalah beliau lah kalau nggak salah juga nggak salah juga biasanya. Jadi beberapa kerjasama lawan almarhum. Jadi juga kami mengucapkan terima kasih kepada ading-ading mungkin di saat-saat beliau lagi awal-awal ini mungkin belum ada nama akhir lagi nih. Ini kan ada dari KSP, mana KSP? Banyak orang bilang KSP. Dimas Indo. Ini kalau KSP ini memang ada yang dari FG, ada yang fakultas hukum, ada yang apa, yang situlah. Kalau di Dimas Indo rata-rata orang FG lah. Selain dari ini kita langsung banyak hadirnya nih. Jadi dia melihat Mas Indo ini kayak ingatan lawan teman akrabnya arwah siapa? Kang Eman. Oh Eman Hermansyah. Nah, mungkin ya dengan dari Mas Indo pasti mengenal Eman Hermansyah yang memang berteman akrab lawan beliau. Ya. Dan juga awal-awal pas itu selain almarhum Kanda Yesus Suseno, Eman Hermansyah, Kanda Ariel, Dudin Yahya, dulu lah. Itu yang empat menukangi dari orang dulu tuh membidani. Tapi bukan membidani untuk anunya itu ada Kanda Fitriadi yang dari Kota Baru. Yang di sini ada Kanda Nurhalis Majid. Beliau. Ini walaupun beliau notabene ada di Fakultas Hukum, tapi dulu pertemanan dulu sesama orang Askobar lah. Ini Askobar. Asli Kota Baru. Askobar. Majid Askobar. Beliau alhamdulillah telah hadir di sela-sela waktu Wani meninggalkan debat malam ini. Diundang lagi mau debat. Jadi malam ini kita ya sekedar pemanasan istilahnya itu untuk kawan-kawan yang lain. Nanti mungkin ada karya-karya sedikit lagi yang akan kita tribute atau apa. Cuma malam ini kita sekedarnya aja apa yang ada ditampilkan. Mungkin ada dari kawan-kawan dari KSP, ada di Mas Indra, ada yang lain. Kemudian ada yang kita tayangkan lewat YouTube. Ada juga yang sidin baca puisi. Nah untuk yang ini apa Dinda ya apa dulu? Habis ini penayangan video. Penayangan video dari tadi. Ini anu meja membaca karena awal begini tuh lagi ini. Halus, hurufnya halus. Karya-karya Pak Sidin.
Iya. Wartawan, penayangan video testimoni dari Chandra Fitriani. Pada ini dulu, apa dulu? Penayangan video dulu ya, yang mana tuh? Dari Dari alat pengelolaan perorganisasi itu. oh ya, mungkin ada apa? Iya kita saksikan aja dulu. Kita pun nggak akan tahu nih, pun surprise nih. Makanya itu. Mungkin kita open kalau mana? Kita Sekarang akan disaksikan dulu. Iya. Oh, di sana. Oh bisa. Gunturnya aja, hujannya ada. Gunturnya aja, hujannya ada. Dan itu paribasa. Wayang anak madu-madu janji imbah jadi ada tahun lagi untuknya ada hujannya ada lalakian uang di dunia mana apa ya wayang anak ini aja pak ada pakaiannya Jarang hendak sejukung saluan, samuak sayur, sabantah, sakalam dulu. Namun jadi laki bini. Namun jadi laki bini juga bayangnya. Anak kecil kamu dari ini berarti paling itu laki. Aku ini. Ampun saya mati berdahulu nang ditinggal aku kada lawas balung kami tanah kuburan sudah jangan menjadi pasangan gunturnya aja hujannya ada dan mintu peribahasa Banjar Barangkala wayang anda pandu jadi imbah jadi ada tahu lagi wayang anak jadi pembakar jadi wakil rakyat bupati wali kota gubernur janji bilang berhampur gunturnya aja hujannya ada bunyi guntur kalau hari buruk disangka hujan gaduh di kalurahan batangai di bawah banduran sekalinya kada hujan kada dan itu masih kurang jabat diwaluhi kurang aja malu tunjuk arah
gunturnya aja hujannya ada. Kira-kira paham ya lah bahasa-bahasa yang disampaikan ini? Mungkin banyak yang nggak paham juga. Nah, jadi almarhum ini sekedar info juga bagi adiknya mungkin belum pernah melihat dulunya waktu di TPRI Kalimantan Selatan itu ada acara presiden dia dulu tuh presiden sebagai translator aja dulu tuh menerjemah bahasa berita-berita bahasa Banjar. Iya, betul. Jadi presiden Langsung di sekitar ada ya. Nah, jadi kalau kebanyakan itu mungkin dari kawan-kawan yang lain itu menerjemahkan bahasa Banjar itu apalah bahasa Indonesia yang dibanjarkan. Ya, kalau Ampun Sidin ini bahasa Banjarnya itu ada sejujur murni. Nah, Jadi Sidin itu termasuk pelestari lah. Pelestari. Pelestari bahasa Banjar yang ini itu kan banyak tergeser nih ibaratnya. Tergeser. Jadi beliau ini memang bisa dibilang praktisi lah kalau untuk dalam bahasa Banjar. Jadi beliau kadang memberikan sebagai narasumber kan biasanya di forum-forum yang terkait dengan pelestarian bahasa Banjar. Nah, jadi di sini sambil dia hendak mentestimoni nih. Oh, mentestimoni. tadi kan ada bocoran sudah nih dari Dina, dia tadi kan ada testimoni dari Kanda itu bisa jadi itu salah satu pendiri dari PAS Organisasi Seni Komunitas Hukum Mendalam dan juga ketua pertama kalau nggak salah ada Bang Majid nih yang paham juga untuk sejarah PAS itu. Kalau aku sih mengiyawannya lawan Fitri itu dengan peran untuk Ambayau. Ngaran Fitri Ambayau Yang peran dimana yang dimainkan oleh Fitri itu waktu itu Ambayau. Dalam Almarhum. Ya. Itu apaan ini dulu? Yang diceritakan Mamanda. Oh, Mamanda. Dua Pak Solo. Oh iya. Nah jadi ini kebetulan ada dibuka kan ada langsung nih termasuk angkatan beberapa kan dengan karena pas Iya. tuh sampai ini banyak angkatannya banyak sudah ada hari ini ada apa lagi. Jadi mungkin apa yang Dinda Arif tuh akan sampaikan tentang Kanda Agus almarhum. Jadi kayaknya Mas. Beliau ini adalah salah satu penggagas, artinya ikut turut serta membidangi forum apresiasi seni pada tahun 1994. Ya, mungkin bulan sama dengan ya Kanda Bang Aris Majid. Intinya adalah selama beliau berperan dalam pengembangan seni dan budaya yang ada di kampus terkhusus di Fakultas Hukum, beliau sangat intens dalam hal cabang seni sastra dan teater. Nah, jadi satu hal yang perlu saya ingat dari beliau itu bahwasanya kami ini adalah sebagai murid Sidin dan kami berguru banyak terhadap kepada beliau terkait dengan lebih banyak kesastra. Nah, jadi satu hal yang menjadi catatan kami ataupun yang menjadi ingat kami terkait dengan sastra itu adalah beliau adalah orang yang sangat teliti dalam hal penulisan. Nah, jadi bahkan dalam administrasi beliau sangat teliti, yang kita tuh sangat itih lah. Nah, jadi ada istilah beliau adalah kiamatnya para sastrawan itu adalah salah ketik. Jadi beliau itu ketika menulis sebuah tulisan sampai kami itu kada pernah menemukan kesalahan. Nah itu kadang ada saja kan bahasa tipe dan lain-lain kan bahasa ini kan. Kalau Sidin itu berasih ibaratnya ada hal kesalahan itu redaksi dan lain-lain itu Sidin sangat menekankan itu kepada kami sebagai mahasiswa. Nah, jadi ketelitian itu dalam tulisan itu sangat penting bagi Sidin. Nah, itu yang diajarkan Sidin kepada kami. Jadi
ketika kami disuruh untuk bikin puisi ataupun tulisan-tulisan, Sidin akan mengoreksi tata bahasa, kosakata dan lain-lain itu Sidin sangat fokus ke situ. Nah jadi titik komanya aja Sidin sangat teliti. Jadi satu hal yang bisa kami petik dari beliau adalah ketelitian dalam hal penulisan. Nah jadi selain Sidin memberikan banyak ilmu lah, baik itu teater, tapi yang jelas dalam hal penulisan beliau sangat teliti. Nah itu yang mungkin bisa menjadi pelajaran lah bagi kita berdaan. Mungkin sebelum kita ke Kanda mungkin nyambung aja nih, iya ada nih dari pas juga. Nah, kita nyambung aja ke penayangan ini berhubung orangnya di Kota Baru, kan ada Mas Sidika. Sidin sudah ada mengirim video testimoni Sidin. Langsung aja kita saksikan nih dari Kanda Fitriadi yang ada di Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita hadir di tempat ini untuk sama-sama mengenang jasa-jasa saudara kita, teman kita, guru kita, Kanda Y.S. Agus Suseno, orang yang sangat berjasa dan menginspirasi untuk perkembangan kesenian di Banua, wabil khusus pada organisasi kita Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Sedih rasanya tidak bisa hadir langsung berkumpul untuk menyaksikan acara pada malam hari ini. Kanda Haji Ahmad Fitriadi Fazlianur dari Kabupaten Kota Baru hanya dapat berdoa untuk beliau almarhum. Semoga beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jasa-jasa beliau dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan di Banua. Kemudian kepada adik-adik Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sebentar lagi akan genap 30 tahun usia kehadiran Forum Apresiasi Seni yang tak lekang karena panas, yang terus berjuang untuk memajukan kesenian di Banua, khususnya di kalangan mahasiswa. Kanda sangat bangga kepada kalian semua yang sampai detik ini Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat terus berjaya di Kalimantan Selatan. Selamat ulang tahun Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum Unlam. Sukses untuk adik-adikku semua. Salam hormat dari Kanda Haji Ahmad Fitriadi di Bumi Saijaan, Kabupaten Kota Baru. Nah ini testimoni Sidin sekaligus sekalian ulang tahun, sekalian pas ulang tahun. Iya. Pas 28 Oktober ya ulang tahun pas. Ya. Mungkin lah ada Majid Oktober. Yang jelas 94. Nah jadi 94 itu pas itu dengan Sanggar Lawang itu berurutan aja. Cuma kalau Sanggar Lawang itu 17 Februari lahirnya, dan beliau almarhum salah satu pendiri dan ketua pertama di Sanggar Lawang. Dan itu saat itu juga yang ingatnya itu
ketika itu FAS sudah berdiri, kemudian ada festival musik panting. Oh itu luar biasa, festival musik panting oleh Fakultas Hukum Unlam, BEM atau apalah sekarang tuh. Itu bertepatan jadi 3 itu Kambar Kamanikan, grup musik panting Kambar Kamanikan itu juga lahir. Nah jadi di 94 itu. Nah itu tadi merupakan tayangan dari testimoni dan sekaligus ucapan selamat ulang tahun untuk forum apresiasi seni Fakultas Hukum Unlam dari Kanda Fitriadi yang ada di Kota Baru. Ya kita sering setelah ini kita saksikan puisi almarhum yang mana kita ketahui nih, silakan saksikan. Musik baik ada minyak, pintar ada minyak, gagah ada minyak. Pemimpin mesti berani mengambil keputusan yang kemaslahatan umat banyak. Ada kemaslahatan ingat keluarganya, pemerinanya, atau hubungan kepadanya aja. Pemimpin mesti pintar berkawan lawan berdari atau lawan jamak. Pintar ilmu dunia lawan ilmu agama. Kadang sakit meminta lewat mawalau hingga. Pemimpin mesti gagah, migas, gagah awak, tanah bulan, ayam sarang, tak hunting pindahan. Kamu jadi pemimpin, sekali menimba-nimba, kamu terkait tangan pada menajumi. Dikatakan kepada Pangeran Antasari, dalam sakit akan menyerang wajah sampai kamu. Walau penjara. Walau jua sekalinya, kurang sehalaman diwaluhinya. Gawian kata sebuah nangaran walau sebujurnya baik aja, tapi kesalahkan jangan walau pais walau kawacing di walau kayak gini tak walau mangga buko. Nampak dia nangaran politik itu dari depan amun kata dipolitik kurang namun dipolitik kurang walau kita minggu luar amun kata walau kurang diwalau kurang demi depan walau bajaran. Iya, tepuk tangannya dulu. Nah jadi video pertama tadi, nah ini ulahan Ade Hidayat lah. Ketika hanya publik kebaca kalau bersalah. Waktu masih barangnya pasar. Nah, waktu masih pasar saat itu lah belum Alemo. Belum. Jadi luar biasa. Iya. Itu enggak, itu nang selempang di bawah sini tuh. Itu anak dulu, anak pestolo, maksudnya totalitas muda. Totalitas Sekarang gawian ini juga sutradara merangkap artistik. Kacau kita lihatnya anak banyak banget. Nah jadi itu awal-awalnya dengan beliau agak sudah mulai akrab lah, sampai beliau support luar biasa untuk forum forum Senies Banua selaku nasihat kalau salah gitu, yang dulu sempat di Taman Budaya pengumpulannya yang akhirnya sampai saat ini itu melahirkan forum senias muda. Iya. Dan sekedar informasi juga Bang Ade Hidayat saat ini
kemarin ada bikin film bersama Mas Garin Nugroho. Mungkin tahu ya lah Mas Garin itu kan punya film-film yang berkualitas kan. Saat ini filmnya itu masuk di nominasi lah FFI 2024 dan yang bangganya tepuk tangan dulu. Luar biasa itu kemarin, alhamdulillah pollingnya masih kan? Oh, pollingnya masih di mana? ffi.co.id. Nah, tolong dibuka support untuk film yang mengangkat latar belakang Bandung kita. Ya. Yang membanggakan lagi aktor dan aktrisnya di situ ada 3 nominasi yang orang Banjar, orang Bandung. Iya. Selain pemeran utamanya itu dari Erik Estrada, kemudian Bang Aswendi, satunya yang inian Senina Cinnamon. Nah, yang 3 orang ini yang asli orang kita yang masuk nominasi juga itu tolong di polling ya nak. Ya, itu ada itu boleh pilihan dari penonton. Nah, itu ada Ayahanda Arsad Indradi, salah satu sastrawan juga orang di Banjarbaru, domisili sini. Kemudian ada Bang Yulian Manan dan juga ada Bebinian si Elma, tapi kan pakai Tiana lah. Selma Tiana. Nah, jadi di polling itu latar belakangnya itu sungai. Jadi alhamdulillah kalaunya Mas Garin itu bikin film jarang ada masuk nominasi. Ya mudah-mudahan semakin dengan adanya dengan film itu jadi untuk film-film yang lain dunia perfilman Kalsel tetap maju. Ini ada satu lagi Pak Jaya, alternatif Pak Jaya untuk film serias kita. Nah, jadi ada berbagai, jadi dia bisa nanti kalau ada kerjasama lagi dengan dinas gitu kan, kita angkat itu. Itu tadi 2 buah tayangan. Yang tayangan kedua adalah Pembacaan puisi dari pembacaan puisi. Jarak dulu. Waluh Waluh. Jadi sekedar cerita juga, almarhum ini salah satu guru. Bagi ulun pribadilah guru, kawan dan musuh dalam tanda begitu. Karena kalau musuh itu ya mungkin kita kan ngarannya manusia itu harus sama. Jadi selalu ada yang sama dan beda secara prinsip atau apa. Tapi secara berkesenian kita tetap harmonis gitu. Jadi guru pertama yang mengajarkan puisi dulu lomba puisi, awal lomba baju puisi tahun 90 berapa kira-kira, langsung dilatih Sidin, malam paginya umpat lomba, alhamdulillah juara 1. Mungkin jurinya salah lihat atau apa. Itu yang dulu waktu baca puisi lomba itu GNG istilah beliau itu banyak gatar pada gitir. Nah, jadi membaca puisi itu gini namanya itu Begaran kataknya lah. karena kita biasa kita teater, suruh baca puisi lomba pulang. Nah, beda dengan Bang Yani Muryadi yang sudah saat itu sudah sebagai deklamator dulu kan. Iya. Tapi beliau saat itu waktu lomba di sini kededak untungnya. Karena sini masih sedikit kan udah. Yang keempat bisa arah kita habis. Ya, selanjutnya nih kita akan saksikan tayangan ini Sanggar Lawang dan beliau baca puisi juga. Tapi selain Sanggar Lawang itu ada featuring kawan adik-adik dari Forum Apresiasi Seni juga. Iya. Kebetulan ini di Taman Budaya, acaranya cuman kan ingat tahunnya tahun berapa, eventnya apa. Ya, silakan mari kita saksikan Borneo and Memorial. Kualitasnya karena HP ngambilnya Bang Nurdin Yahya dari Kedua.
Nio in Memoriam. Jadi sebelum yang rame-rame kukuciakan separatus almarhum sudah mengulang puisi Borneo in Memoriam. Jadi kekhawatiran kemisan beliau tentang alam Kalimantan, hutan yang dikatakan terkenal kita paru-parunya Kalimantan, paru-parunya dunia. Kalimantan yang mungkin saat ini ada paru-paru lagi lah, paru aja lagi. Ya, kalau tadi tua-tua, baik, Ya. tua-tua dulu dari itu. Oh, itu lagi anom. Tua-tua. Ya, untuk lebih memeriahkan untuk YS Agustus Seno dalam karya malam hari ini juga tadi sudah ditayangkan ada video-videonya, kemudian Sidin langsung baca puisi. Nah sekarang kita akan teman-teman pulang. Iya, harus. Nah kita aja langsung bubuhan ading-ading kalau disambat itu anak-anak lah. Tapi kalau di sini udah cucu-cucu, tapi di Sanggar itu Bu Ardina itu ada peraturannya. Kalau di Sanggar apa menjelas jelas teater anak itu, walaupun anaknya di teater itu ada latihan, kalau ada abahnya kan bernio abah atau om atau kakak. Jadi kan ada Tuhannya sini mantu. Pramuka. Nah, kakak. Iya, Kakak. Oh, ada yang lucu benar kakak. Yang ini kita generasi yang hanyar yang akan membawakan karya almarhum dengan puisinya musikalisasi, ya kan tidak? Iya, Musikalisasi ini dari mana? Dari KSB. KSB, Kampung Seni Budaya ULM. Silakan bersiap-siap. Ini luar biasa. KSB ini kalau ada acara atau apa, Kanda Yes Agustus itu selalu hadir dia. Silakan kawan-kawan, adik-adik dari KSB ULM. Silakan bersiap-siap. Ini kita di sini jam masih. Ada apa? Sambil siap-siap. Oh iya, kursinya kan kursi. Oh iya, silakan. Naik ini. Bisa bantu kru-krunya? Bisa dibantu dari pas. Ya nanti juga ada penampilan dari kawan-kawan yang dari Tuan Sindo juga. Betul. Ada pembacaan puisi dari kawan-kawan dari Kayati, segala mungkin ada yang lain. Ini dari Dewan Kesenian sepertinya ada berhadir untuk malam hari ini, kota maupun provinsi karena ada kesibukan. Oh ada. Iya kegiatan. Tapi alhamdulillah ada dari bidang kesenian kita Pak Sujaya jauh-jauh nih dari Banjarbaru. Dan baru saja event beliau dengan dinas pendidikan kebudayaan itu di Banjarbaru Gerbang Nusantara bersama dengan Kementerian Iya. Nah ini juga dimotori salah satunya di situ ada Bang Yani Mulyadi dari teater kita. Iya. Mendatangkan seniman-seniman dari luar itu dari Aceh, Surabaya, Teater Api, Jogja, Aceh, mana tadi, mana lagi kayak di Indramayu, yang dari yang stroke itu Meksiko, Meksiko juga tertahan malam karena dan itu berakhir pada malam Jumat semalam penutupan. Betul. Dan juga selain teater modern di situ ada teater tradisional, ada Mamanda, ada penampilan belambut, Tari pun ada. Nah itu luar biasa. Semoga tahun depan tuh lebih lagi acara. Terus malam di Purjani kan. Iya. Silakan untuk persiapan Dari KSB. ini luar biasa. Kalau ini begini awalnya anak buat paman lawan Acil. Ini Buat paman lawan Acil. Ini sudah paman Acil atau masih ada anak Pak? Ini ada utuh. Masih belum jadi anggota, masih ini utuh lawan Acil. Kira paman lawan Acil. Jadi kalau sudah jadi anggota akan dia Acil paman. Itu pada kebuatan yang kayak begininya.
Ya, ini hasil pamankannya atau tualo Pak? Yo. Halo. Halo Kabupaten. Silakan siapapun bubuan Dian, silakan bersiap-siap. Masih persiapan ya. Jadi paman jadi peringatan almarhum Dinda Maulidi, Paman Wanyi. Iya, Jadi paman Wanyi masuk iya di KSP masa pendiri beliau itu atau senior lah ternyata dulu. Iya. Dan beliau juga adalah salah satu anggota aktif di Sanggar Lawang almarhum. Jadi Sanggar Lawang itu Sanggar Rimpo selama 3 tahun berturut-turut kita dilakukan kedutaan lah Bu Rina. Iya. Pertama itu almarhum Ayah M Akanda Abdus Syukur. Tahun selanjutnya itu setahun setelah itu di Ananda Hasbi Hernanda putra dari Kak Heriadi Haris penari. Yang ketiga itu Kanda Adinda Wanyi. Oh iya, Wanyi dulu lah ya. Tahun berikutnya lagi Iya. YS Agus Suseno. Oh ada YS Agus Suseno dengan Adinda Wanyi itu satu ini aja tahun ini sama. Iya, masih sama. Jadi kita berturut-turut kita kehilangan. Ya mudah-mudahan kita doakan mereka mendapatkan rahmat juga kepada para pendahulu kita sebagai budayawan Kalimantan Selatan. Tapi bagi kita tidak menganggap mereka tidak ada. Ada terus. Karena ada karya-karya itu. Ada karya-karyanya. Ya, itu tetap ada. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah. Iya. Coba Pur. Anu bener anu jok-joknya. Horor lah. Horor mana joknya. Ayo. Sudah kan? Jadi KSB ini ngeramein KSB ini kita favorit pilihnya kegiatan ini udah begandutan aja. Oh, begandul. Iya, Ada. Silakan terakhir. Perlu kursi? Ada. Oh, berdiri aja. Uangnya kan? Oke. Terus berdiri lagi. Silakan. Mungkin silakan testimoni atau apa dulu sebelum menampilkan musikalisasi puisinya. Iya. Ini kita nyingkir dulu merusak pemandangan. Lo baca perjalanan dulu menghadap situ nah. Ambil situ dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari UKMU Kampung Seni Budaya Universitas Lambung Mangkurat yang akan membawakan sebuah puisi berjudulkan Di Bawah Langit Beku karya Kanda YS Agus Suseno. Selamat menyaksikan. Akan selalu ada burung-burung terlambat pulang dalam seni. Hidup yang berat, adakah hidup manusia? Di bawah langit sungai mengalir dari hulu ke hilir, seakan desir angin air begitu saja selamanya. Malam menggurus alam, bulan tergantung, pepohonan matung menunggu hari abad
Ya, sekali lagi kita berikan aplaus yang hangat untuk rekan-rekan kawan-kawan kita dari KSB Kampung Seni Budaya Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Teks juga dulu lengkap. Ya kawan macam-macam mas. Semua salior kita angkat musuh juga, macam musuh diskusi, musuh debat atau apa segala, dan sama-sama dulu sedikit baca puisi juga. Ya kita persilahkan kepada Anda Yani Muryadi untuk bisa ke depan dari teater kita ya ini. Jadi kita tahu apakah sedikit testimoni atau langsung baca puisi, silakan Atau akrobat film Seleb lain-lain bisa. Silakan kata Yani Muryadi. Jidat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusran Salman atau yang kita sebagai US Agustus Sino itu merupakan awal dari awal berkesenian US Agustus Sino di tahun 80-an dan banyak berproses baik itu teater modern atau teater tradisi. Dan angkatan-angkatan yang terakhir tidak tahu YS Agustus itu cukup lama tidak hanya tidur di Taman Budaya, tapi dia juga tidur di Sanggar Budaya Kalimantan Selatan, pimpinan dan Mangku Adat Haji Mariadi. Dan saya berkali-kali membawakan puisi karya-karya YS Agustus Sino baik di tingkat nasional, karena ketika kita pertama kali mengadakan lomba baca puisi di Jakarta, sebelumnya itu saya berkali-kali tampil di forum nasional membaca puisi bahasa Banjar, dan alhamdulillah pesertanya banyak. Dan juga saya berkali-kali membaca, menampilkan, mementaskan karya-karya Agustus Sino baik di kelurahan, di kecamatan, bahkan di beberapa negara saya pentaskan. Dan malam ini saya akan coba petilan dari naskah yang saya pentaskan. Di Dewata, sesembahan alam raya nang menggaduh tiang aras munajat, nang menggaduh tiang aras mulaan, nang digantang amas, digantang kaca, turunan digantang intan, digantang sari. Mana lagi warga Batak yang gila? Kemana lagi harus mencari? Setelah penjaraan besar-besar itu, kami melata kemana-mana membawa luka. Kami dilarang hidup di kawasan hutan warisan leluhur kami. Sungai dan lubuk kehilangan ikan, dan tak ada hutan karena tak ada lagi pepohonan. Setelah pohon-pohon habis ditebang dan bumi dibongkar, banjir besar menenggelamkan dusun-dusun dan kampung di bawah gunung. Para panjang yang menyusul kemudian sangat mengerikan, tanpa harapan,
warga balai yang dibodohi orang-orang pintar. Kami tak mengerti mengapa bencana melanda. Mungkinkah Ning Dewata murka? Peristiwa itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Saat itu saya masih muda. Saya dan anak istri tinggal di balai bersama warga balai lainnya. Sore itu cuaca cerah, udara segar, langit mengintip di sela dedaunan. Sementara hotel istri, dia milik kamu. Tapi istriku lebih cantik. Iya, ya, memasak ikan hasil pancingannya di sungai. Anak-anakku dan anak-anak warga balai lainnya sedang asik bercengkrama di bawah rindang pepohonan. Ya, hasil panen kami tidak melimpah, tapi cukuplah. Dan pegunungan telah menghidupi kami turun-temurun. Kami hanya harus merawat dan memeliharanya saja untuk kelangsungan hidup anak cucu kami. Suatu ketika, saat saya dan warga balai lainnya merencanakan berburu untuk melaksanakan arung, tiba-tiba kepala balai datang. Kata kepala balai, "Urang-urang telah mengerahkan traktor Indonesia Pator. Mereka mulai membebeti hutan kita. Kita harus mencegahnya agar kita tak dikutuk tinggi wadah." Para lelaki gerak, gigi mereka kemeletup. Perempuan dan anak-anak ketakutan. "Mereka di mana?" Kata saya. "Mereka persis di batas wilayah balai kita. Wan balai dan sanak yang lain." Lalu kami para lelaki menyiapkan upacara dan menghimpun seluruh kekuatan jagat alam raya. Tandikku, tanik tubuhku menandiki tubuh musuhku. Hadir tandikanku. Beri pertanda kehadiranmu agar kami yang ada di ruang ini bisa merasakan kehadirannya. Hadir. Dengar kami bahagia. Dengar kami menyaru. Ikan turun di kukus manyan, ikan turun di kukus dupa. Dengar kami bahyau. Dengar kami menyaru. Ikan turun jangan seorangan, bawai kawan yang sakti-sakti. Dengar kami bahyau. Dengar kami menyaru. Ikan turun di kukus manyan, ikan turun di kukus dupa. Dengar kami bahagia. Dengar kami menyaru. Ikan turun jangan seorang, bawai kawan dan sakti. Lalu kami menyergap mereka di malam hari. Mereka kami bunuh tanpa suara. Parang, mandau, sumpit. Mereka kami bunuh. Ada beberapa orang yang sempat melarikan diri. Setelah peristiwa itu, mereka membalas. Sebelum peristiwa itu terjadi,
Kami sudah berkali-kali menemui pemimpin Banua ini untuk menyampaikan isi hati. Kami katakan, kami tak sudi. Kami tak sudi hutan kami ditebangi, perut bumi dibongkar. Kalau dipaksakan juga, kami siap berlubang darah dan berkubur untuk membuat berkarya. Tapi mereka bersikap tanah dan hutan warisan leluhur kami dirampas. Setelah peristiwa itu terjadi, mereka membalas kami mati-matian melapar, tapi laksana air bah. Mereka datang bergelombang, mereka datang dengan pasukan yang jauh lebih besar. Bahkan yang lebih biadab lagi, mereka dibantu orang-orang berseragam. Orang-orang berseragam menembaki kami ditembak. Semua itu terjadi. Semua itu terbang. Ada bau semerbak, bau garam semerbak, lalu meruap bau darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, MC-nya kasihkan makan kacang nanggung pilih di belakang. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang hangat untuk Bang Yadi Muryadi. Ini yang ditampilkan beliau tadi. Nah, ini merupakan karya dari almarhum Yesaya Suseno juga. Dan ini karya ini luar biasa. Lewat Bang Yadi Muryadi itu sudah keliling dunia lagi. Keliling dunia. Ada di Indonesia ya? Di mana? Di Malaysia kan? Iya, Malaysia. Pokoknya mengenai alam Kalimantan itu. Iya, tingkatnya banyak di situ. Lingkungan di Kalimantan dan Nusa. Ya, selanjutnya untuk lebih memeriahkan lagi, kita tantang kawan-kawan, bukan tantang, kita persilahkan. Mungkin ada yang berhadir ini, ada yang ingin menampilkan karya-karya almarhum, puisi atau apa, perwakilan dari kandangan ada, mungkin habis. Ya, silakan. Kalau Bang ada anuan dari Jarkel, ya habis dia baca puisinya. Ada kan? Ada? Kalau nggak ada, kita panasi. Kita panasi, kita panggil adik kita dari anggota baru dari PAS, dari Program Apresiasi Seni, Adinda Japi. Mana Japi? Ya. Ya, bisa krunya mempersiapkan ini kerjaan kita ke pro-pro nih. Kita baca musik atau musikan Ya, itu ada sudah mulai sekolah. ya, ambil dulu persiapan duanya. Dan pelatihnya langsung dari akhirnya dari play hari, play day. Oh, Mantan ada dulu mantan apa? Komisaris KPU. iya. Pelatihnya. Oh, Kalau nonton ADC dulunya. Ya, silakan kita panasi lagi. Siapa tahu menit ini ada hantam ada. Silakan. Di sini ulang membawakan puisi sini yang berjudul Di Mana Kau Ibnu Hajar. Di mana kau Ibnu Hajar, karya Y.S. Agus Suseno.
Firasatmu benar. Hampir tak tersisa lagi tanah Banjar. Tanah bumi Antasari telah dibongkar. Hasil alamnya dikuras bajingan celaka. Lebih rakus daripada Belanda. Di mana kau, Ibnu Hajar? Pilihanmu yang berbeda dengan Hasan Basri benar. Hasan Basri telah ditundangi, tak bisa jadi gubernur di tanah sendiri. Gelar pahlawannya hiburan semata. Bagi anak cucu hampir tak berguna. Semua diatur Jakarta seperti dahulu tanah Banjar diatur Batavia. Di mana kau, Ibnu Hajar? Kau lihat pegunungan beratus dikeruk, pertambangan batu bara kemarau, minyak bumi dan gas alam dikuras, bumi Antasari tinggal ampas, perkebunan kelapa sawit yang terkini, anak cucumu gigit jari, mengutuk derita dan nestapa, tak ada yang peduli mereka. Di mana kau, Ibnu Hajar? Anak cucumu kini banci, tak punya semangat perlawanan lagi. Mereka telah dikebiri, mulut, kaki, dan tangannya dikunci. Bukan oleh garing dan tali besi, tapi rasa takut dan tak peduli. Di mana kau, Ibnu Hajar? Anak cucumu yang khianat dan ingkar harus dihajar. Jangan beli. Ya, terima kasih Indah Jambi. Ya, selanjutnya masih kami minta audien ya. Ada yang hendak baca puisi karya-karya beliau, kita sediakan di sini. Ya, ada yang bisa dipilih. Ada. Ya, dari KSB. Yuk, KSB. Siapa nih? Maju. Tepuk tangan dulu. Bisa. Brian kan? Ada Pak Mansing. Oh, Ryan. Mirip Brian. Sanggar legenda Win. Oh iya, dengan siapa? Oh, Muhammad Nawawi. Ya, langsung kita saksikan penampilan pembacaan puisi karya almarhum Agus Suseno. Ada puisinya. Oh ya, Muhammad Nawawi dari Sanggar Legenda Legend Win Antasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sini perkenalan. Lur Muhammad Nawawi dari Sanggar Legenda
UIN Antasari Banjarmasin, tepatnya Sanggar Legenda ini di Fakultas Usuluddin. Yang salah satu sanggar tertua juga di UIN Antasari, dan salah satunya rektor UIN Antasari pun berasal dari Sanggar Legenda ini. Jadi di sini ulun hendak membacakan puisi Sidin yang berbahasa Banjar, yang mungkin kakawanan ada asing lagi lawan puisi ini. Dan puisi ini insya Allah merasuk aja dasar bebuhan kita yang anum-anum. Puisi ini berjudul Papadah Sagan Ading-ading. Ading-ading nang anung-anung, nang bungas, nang langkar, nang bauntung, batua, baiman, lalakian, babinian, babanciran, sabarataan, saalaman, kada bapilihan, nang ngarannya ada hulu diranakaan, kakak sayang lawan pian. Bahanu kakak mahatiakan, maaritakan, kalau ya tasim baya, bayanya tajuramba. Apik-apik memilih antah dalam baras, bakawanan tukang harap tapalit hirang, bakawanan tukang jual minyak harum tapalit harum, bakawanan pandai wasi kalatikan api, bakawanan orang alim taumpat alim, bakawanan orang dunga tak umpat wangal, bakawanan orang pintar belum tentu pintar juga Pak. Usia pintarinya hidup seasian, awas seasian, kada tahu lagi nang mana antah nang mana beres. Diganang kita dewan mamarina, makin nang rahat sekolah atau kuliah, jangan kalau manan titik paluh kuitan, kalau kakulahan dan itu aja papadah kakak kadawani juga memaksa, mun akur asik, mun kada uang aja lagi. Mudahan adik-adik beruntung batuah wan baiman, awak wigas tatarusan landang umur wan parajakian, hidup lapang haja mati masuk surga. Amin. Itu aja yang dapat untuk bacakan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan. Mudahan beruntung beriman dan berdoa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih dari UIN, dari Sanggar Legenda Usuluddin. Nah, Usuluddin itu apa tuh? Fakultas Usuluddin itu apa? Pendidikan, bukan lah, tarbiyah hirah. Fakultas apa? Maksudnya apa itu, dakwah atau apa? Usuluddin. Ulama, kalau ulama nih, ini sama dengan dakwah kan? Ya, berhubung ini nanti ada surprise, kan tahu apa nih di ending acara, di akhir acara, kita langsung todong aja nih kayaknya. Sekaligus kita minta petatah petitih bicara atau bisa ngoding apa hari itu apalah pokoknya atau sini takbar
hendak baca puisi atau apa? Iya, apa tidak sini? Ya langsung aja kita kiaukan Kanda Nur Halis Majid. Silakan. Ya. Dia sekarang dia akan baca puisi kan? Apa karena disampaikan supaya ada juga? Karena kami tahu beliau ini di awal-awal sudah dapat pas itu beliau ini sudah ada hadir bersama beliau. Silakan Bang, ini ada puisi kepada baca puisi. Belum pakai saja. Oh begitu. Kami dengarkan di Indonesia. Maaf. Sebenarnya ulun bukan dari PAS seperti itu. Ulun satu kos dengan Fitri. Nah, waktu pas anak tampil di Solo, Fitri itu ketua senam. Jadi inyang main, tapi juga memikirkan kayak apa dulu kesan pulang. Yang habis latihan pulang dari kamar. Parang sudah pulang dan duitnya ada lagi kan. Esok itu pulang, begitu pulang dari parang sudah pulang kan. Latihan sudah serius banget. Terpecah konsentrasi antara memikirkan duitnya lawan pentasnya dari itu. Makanya pulangnya 60 orang gitu lah. Ya, sini pulangan bareng juga kami bakal kalah waktu itu. Jadi dia ulun karena sekos lawan Fitri. Sini nak proposalnya jika menolakkan atau sudah tugas mana daftar hubungan fakultas hukum seasalannya mana kunci kendaraannya sini aku datangi dulu. Jadi bermodal kendaraan Haji Fitri, proposal, surat tugas, ulun datangi barataan hubungan alumni fakultas hukum. Semua orang mengira ulun alumni fakultas hukum padahal ada karena surat tugas itu tadi terkumpul lah duitnya. Singkat cerita terkumpul duitnya bulan-bulan tuh keliling. Lalu sampai ulun menawarkan lawan DPR waktu itu ada Pak Maki, ada Pak Jayadi waktu itu kayak apa kalau kita pentas uji coba sebelum ke Solo. Lalu kita mengadakan pentas kan waktu itu dan bayar. Belum kira itu pertama kali di Taman Budaya lah orang nonton bayar. Tiketnya larang tuh 50.000 tahun 95. Wah itu larang benar itu. Dan yang kawan nukar hanya anggota DPR aja, jadi dia nukar 10, 20 nukar itu kan. Pentas itu diselenggarakan dan duit kumpul. Nah oleh Kak Agus, aku pada mau tulang dia sendiri. Kayak meracus dia. Kakitannya buahnya. Aku pada mau tulang, kalau banyak tertulang ya. Nah, lalu ulun dibawahi ya. Akhirnya kita bakal kapalan tulakan. Itu kisah ulun bergabung dengan PAS. Tahun 93-94 kami begadang lawan Kak Agus di belakang Taman Budaya. Saya ngurin di situ. Yang kamar halus menentu kekajal di situ kamarnya. Nah Kak Agus ini yang penting untuk jadi pelajaran adalah sampai hari ini bentar tahun sini sekolahnya sampai kelas berapa kata ulun, karena agak sungkan ulun menakuni dia itu pernah sekolah ada Agus SMP. Ada kabar hanya sampai SMP, ada kabar sampai SMA, tapi yang pasti sih tidak ada kuliah, ulun yang sini tidak ada kuliah. Nah walaupun ada kuliah, Sidin lebih kuat membaca daripada yang kuliah. Membaca Sidin kuat benar. Sidin nukar buku, Sidin baca. Untung buku itu Sidin baca dijual Sidin ke kami. Nah jadi karyakan ya. Karena keburuan yang minta ke karyakan tapi itu karya. Kadang-kadang kumpulan kami menukari. Kadang-kadang kalau siapa yang ada berduit itu menukari, kami menukari buku yang sudah Sidin baca harus kami baca. Dan kami yakin buku yang sudah Sidin baca menarik, bagus untuk kami baca juga. Buku catatan pinggir itu ada berapa buting itu kami tukari itu karena habis ini baca lalu kemudian kami tukari. Nah ulun begadang dengan Kak Agus, dengan Haji Fitri, dengan Erham di belakang Taman Budaya itu hampir tiap malam. Lalu selepas itu kami ulun mengumpati Kak Agus dalam banyak kegiatan. Bahkan ulun menyelenggarakan lomba berkisah sampai 7 kali dengan Kak Agus ketika ulun di
ombudsman jauh banget tuh antara kebudayaan Banjar dengan ombudsman tuh jauh banget. Tapi ulun olahkan lomba bakisah tentang pelayanan publik sampai 7 kali kami selenggarakan lomba bakisah dan banyak banget yang umpat dari Tanjung dari mana-mana. Nah, satu kali puisi-puisi Kak Agus ada 10 puisi itu kami buat musikalisasi puisinya. Latihannya lebih dari 3 bulan di kantor ulun di jam kantor malam hari karena mencari tempat latihan ngalih banget di latihan malam di aula kantor 3 bulan latihannya dan lalu kemudian kami pentaskan di Taman Budaya. Ketika itu dipentaskan banyak yang berpendapat, bahkan ada media yang berpendapat itu musikalisasi terbaik terapik yang pernah ditampilkan. Di Kota Baru kami bawa musikalisasi puisi ini itu 100 penonton hadir dengan membeli tiket. Jadi tiketnya 50.000, pelajar-pelajar segala macam, tapi semuanya yang hadir itu nonton dan kursi 100 itu penuh. Belum pernah ujar Bobohan Kota Baru musikalisasi puisi berbayar dan di hotel Grand Surya itu penuh karena orang hendak melihat karya yang ditampilkan pada waktu itu. Keistimewaan Kak Agus ini Sidin banyak kawan, musuhnya ada sedikit juga banyak juga musuhnya. Tapi kawannya banyak banget. Kalau Sidin Besarwan kira-kira luar biasa tuh karena banyak kawan, banyak murid dan segala macam. Dan ulun banyak belajar dari Sidin ini karena Sidin ini orang yang sederhana. Ulun kira Sidin pernah ada yuk kami di nukar baju. Sidin pakai baju diklat aja rasanya baju kegiatan aja sponsor siapa kegiatan baju-baju panitia aja. Mungkin orang yang kadang pernah nukar baju jangan bagus lah. Kalau selawar mungkin pasti nukar lah karena sesuai dengan ukuran lah. Tapi baju belum kira bagian orang harus ya baju-baju kegiatan dalam keseharian kan. Orang sangat sederhana. Karena itu awak sini kan berubah-ubah ya. Mulai tahun 90-an sampai Sidin meninggal kayak gini Jawa kan. Dan orangnya ada panggaring. Ada karya Sidin yang jangannya ada Hajri ini ulun padakan nih. Yang Hajri nggak tahu sama sekali. Karya Sidin terbesar itu bukan puisi-puisi, bukan apa namanya sinopsis atau naskah, itu bukan. Karya terbesar Sidin itu surat cinta Sidin kepada Puji Bini Sidin. Itu jar Sidin kalau sekali Sidin menulis surat itu bisa sampai 10 halaman, 15 halaman. Begundal-gundal tuh surat cinta Sidin kepada Puji itu. Apalagi waktu Puji tugas di Pujon. Wah, surat cintanya luar biasa. Nah, lu kira surat cinta itu kalau sekiranya kita ambil dari Ibu Puji lalu kemudian kita jadikan buku, jangan-jangan puisi-puisinya Halil Gibran kalah tuh. Karena tuh puisi Halil Gibran kan puisi kepada Maidiada kan, puisi-puisi orang berpacaran juga kan, dan itu menarik. Jadi ulun kira karya Kak Agus yang cukup monumental itu dan itu ditulis mungkin dengan sepenuh hati, surat-surat cinta Kak Agus itu. Yang kedua yang orang ada banyak tahu, satu kali Kak Agus ulun bawa ke Manado, ulun bawa ke Manado, tiba-tiba hari hujan dan kami ada tampilnya pawai budaya, seluruh Indonesia tampil pawai budaya. Dari Maluku ada ahli yang awal menenangkan hujan, ada mapan. Lalu kita harus kita yang tampilnya, kita menenangkan hujannya. Siap. Jadi Kak Agus ternyata pawang hujan. Pawang hujan kayak apa kasih itu stylenya sendiri kan apa kasih itu mantra-mantra. Boegal sendiri lawan ada tokoh di Gunung Meratus. Boegal sendiri di tengah-tengah itu tadu hujan. Dan yang menarik waktu Sidin Begal bubuhan Cakalele itu kesurupan. Itu yang mau yakin bahwa Sidin ini kebujuran. Kesurupan bubuhan Cakalele itu berapa orang
kesurupan. Kak Agus bisa pawang dan Kak Agus lah. Nah, waktu kami menyelenggarakan Expo, kecuali yang ke-9 tadi, karena Sidin sudah ada lagi, bukan Kak Agus lagi pawang hujannya. Jadi kami sudah 9 kali menyelenggarakan Expo Religi, itu 8 kali Kak Agus menjadi pawang hujannya. Dan bergaransi asal bayar dulu. Bayar dulu, berapa bayarnya ya? Ini Kak Agus saya dari sini kan, pokoknya ada hujan esok kan. Jadi hadirin itu kan tahu tuh bahwa Kak Agus itu pawang hujan. Dan kami sudah mengujinya dengan 8 kali Expo Religi dan itu terbukti gak ada hujan. Mudah-mudahan segala apa kenang-kenangan kita bersama Sidin Nur kira sesuatu yang sangat berharga dan yang bisa kita petik adalah Sidin orangnya bulat, Sidin orangnya mau belajar, Sidin orangnya disiplin, sederhana, kadang ngoyo, Sidin orangnya tegas. Dan itu pelajaran yang penting untuk kita contoh untuk terutama generasi-generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada anak hanya udah tawarin kan ini. Soal kita itu. Ada sebelumnya dari Sidin tadi hajri udah aku ya. Iya. Jangankan hajri, kita ini nggak tahu masalah pawang hujan tuh. Nah, kalau masalah surat cinta, memang kebetulan Mang Majid lawan Ibu Puji Hijriani ini ulun kawan sekelas SMP. Jadi selalu dan kadang di grup SMP itu. Jadi kadang beliau itu berbagi kisah tentang keromantisan almarhum. Jadi ketika hendak meninggal tadi itu terungkap lagi. Alhamdulillah, maaf mungkin bagi yang kali ini saya pribadi yang notabene dianggap bersebelahan kadang dengan Bang Agus. Alhamdulillah dengan Dinda Barat juga ada beberapa kawan membersamai beliau sehari sebelum meninggal sampai malamnya itu. Jadi ketika kawan datang waktu menjenguk beliau sebelum masuk ICU yang kedua itu, kayak apa caranya sini berduduk menghormati, bersemangat Sidin gitu kan. Aku jadi Sidin, karena Bapak, aku kan sampai seminggu bang di sini kulik. Ternyata beli jujuran sama kita. Kami menganggap ya itu mungkin memang anuan Sidin, semangat Sidin kan berapa kali masuk rumah sakit dulu Sidin selalu kayak aku kenapa Pak? Aku pernah masuk rumah sakit. Nah ini yang anu. Jadi di situ semalam terungkap ketika beliau itu sebelum meninggal itu sebelum masuk ICU lagi, beliau tuh minta ulahakan teh dengan bini Sidin, Bu Puji ini, tapi minta gelasnya yang bertuliskan Indonesia Raya dan gelasnya itu ada di rumah ya. Jadi mau kada mau Ibu Puji kemarin tuh beli ke rumah Sidin seorang di dalam ruangan. Ruangan dalam situ. Jadi di situ kita menemukan rasa nasionalisme Sidin di situ. Nah, lawan sebelum meninggal itu juga Sidin sebelum masuk ICU lagi itu Sidin pegangan tangan. Jadi begitu romantisnya kayak gitu. Aku hendak meninggal, jadi di rumah aja, di berduaan aja kita kayak gitu. Cuman karena ya bini sini kan siapa lah, pokoknya tetap di usaha. Nah itu juga tadi kisah Bang Majid juga itu tadi menginspirasi mudah-mudahan bagi generasi yang ada ini masalah perjuangan awal-awal di pas jualan ada kegiatan sampai ke sandang itu jualan itu kendaraan. Mungkin saat ini mungkin itu sudah akan terjadi. Itu wah ini nyaman mana biar kesenian biar dulu saja buku-buku kesenian, video pementasan atau apa itu langka banget. Majalah Horizon atau apa. Wah ini kan tinggal googling, tinggal YouTube. Nah itu tantangannya bagi generasi yang ada ini, jangan sampai kemudahan-kemudahan itu menjadikan generasi yang manja atau apa kayak instan. Nah jadi kalau dulu 3 bulan tuh aja dulu disebutnya hendak pentas itu 3 bulan dulu latihan tiap hari itu. Kadang nang situ saya ini seminggu atau festival seminggu langsung itu yang 95 itu kegiatan refleksi Indonesia Emas
Anjing Solo untuk apa? Ulun kebetulan memang ada satu rombongan ulun dengan John kesenian semalam itu, tapi bertinggal ke Solo, jadi tak kumpul bubuh lepas akhirnya. Nah itu luar biasa kebersamaan Bang Najib dengan almarhum, dan itu menjadi inspirasi bagi kita sekeradaan. Selanjutnya apa nih? Mas itu. Oh iya, Mas Indo ini kada lepas juga dari dulu kan Bang Eman di situ. Bagus juga ada beberapa inilah dulu garapan dulu kan sempatnya selain pas yang kita tampilkan mungkin bentuknya ini teatrikal puisi. Nah, teatrikal puisi kita sambut adik-adik kita, kawan-kawan kita dari himpunan mahasiswa bahasa Indonesia. Dan barang tadi itu kan jadi bukan. Dimas Indo, MKIP, Unlam Banjarmasin. Sajak. Apakah sajak? Sajak adalah suara lirih, tak selalu perih seperti buih. Apakah sajak? Sajak ada di redup cahaya, di hangat air mata, di mata penuh cinta, di gubuk derita, di dada orang-orang luka. Mustahil sajak dalam pemungkitan, mustahil sajak di bawah tekanan, mustahil sajak di belenggu kekuasaan, mustahil sajak tanpa kemerdekaan. Apakah sajak? Sajak sajak adalah rumput lemah, cacing keluar dari tanah, menggeliat seketika, kaki menginjaknya. Mustahil sajak dalam hubungan antara hamba dan Tuhan, tanpa kejujuran dan keadilan. Mustahil sajak ada pada dusta dan pura-pura, serigala berbulu domba. Apakah sajak? Apakah sajak? Apakah sajak? Apakah sajak? Apa itu sajak? Sajak Sajak adalah suara lirih, tak selalu perih seperti buih. Sajak Sajak ada di redup cahaya, di hangat air mata, di mata penuh cinta, di gubuk derita, di dada orang-orang luka. Sajak
lagi menginjaknya. Sajak adalah kata bersayap kupu-kupu, meluluhkan hatimu yang beku. Sajak karya Y.S. Agus Suseno. Apakah sajak? Sajak adalah suara lirih, tak selalu perih seperti buih. Sajak ada di redup cahaya, di hangat air mata, di mata penuh cinta, di gubuk derita, di dada orang-orang berdoa. Mustahil sajak ada, mustahil sajak dalam kemunafikan, mustahil sajak di bawah tekanan, mustahil sajak dibelenggu kekuasaan, mustahil sajak tanpa kemerdekaan. Mustahil sajak dalam hubungan antara hamba dan tuan tanpa kejujuran dan keadilan. Mustahil sajak ada pada pendusta dan pura-pura serigala berbulu domba. Sajak adalah rumput lemah, cacing keluar dari tanah, menggeliat seketika kaki menginjaknya. Apakah sajak? Sajak adalah kata bersayap kupu-kupu, meluluhkan hatimu yang beku. Iya, terima kasih untuk adik-adik kawan-kawan kita dari Dimas Indo. Iya, sekali lagi hapus yang hangat untuk adik-adik atau kawan-kawan kita dari Dimas Indo. Ya, Rem. Mana? Bumbi lagi antum. Rasanya kada abdol nih kalau dari tadi kan unsur pertemanan, unsur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, visi kada tahu. Hujannya, unternya aja, hujannya kagak. Itu apa ya, kalau sekilas baca itu ada bermacam-macam makna yang ada di kalimat tersebut. Sebagai introspeksi kita pada diri kita sendiri, khususnya bagi guru sendiri, mudah-mudahan tidak seperti kalimat tersebut. Saya cuma
kita terhadap permasalahan terhadap sosial dan lingkungan itu. Apa yang disampaikan karya beliau adalah mengenai merapus Anda Yayasan Agustus Yono ini mungkin untuk kedepannya setelah beliau tidak ada ini lahir seperti beliau untuk adik-adik bisa meneruskan, dan apa yang disampaikan oleh Pak Nurholis tadi, beliau juga banyak kawan dan banyak musuh juga, tapi bagi saya itu dinamika seorang seniman, dan kita dipersatukan di sini dengan karya-karya beliau. Tepuk tangan sekali lagi. Saya pikir saya ada sebuah keinginan untuk membuat sebuah film pendek ya tentang Yayasan Agustus Yono ini. Mungkin bisa kerjasama dengan Malemo nanti, tentang dokumenter atau perjalanan geografi untuk depannya nanti. Kita masih berencana, mudah-mudahan realisasi. Mohon doanya juga setelah dari kegiatan ini ada asisten juga dari saya. Mungkin tidak hanya dengan Pak Agustus Yono, mungkin dengan almarhum Abdi Syukur juga, dengan berbagai macam seni kita akan buat sebuah film dan bisa sebagai pelajaran hidup dari unsur seni film Bapak-Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Ulun mohon izin mewakili dari Kepala Bidang Kebudayaan yang tidak bisa hadir pada malam hari. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Panitia ada mempersiapkan. Oh, ada testimoni dari Bang Ajis. Ada orangnya di sini. Oh iya, ini Bang Ajis. Ini Ajis ini dulunya di Fakultas Hukum pernah satu semester apa lupa lah. Setelah itu beliau setelah sama-sama kita kemarin itu 96 ke Festival Nasional Teater di Bandung, hatinya tuh goyah, akhirnya pindah dari Fakultas Hukum itu ke STSI. Saat itu STSI, sekarang sudah jadi isi Bandung lah. Nah ini Ajis, Bang Ajis, silakan kita saksikan testimoni dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Abdul Aziz, pas angkatan tahun 1995. Kanda Yayasan Agustus adalah guru yang menyebarkan dan bijaksana. Saya menemukan
tadi